Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Kita masuk ke bab baru ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan linear satu variabel. Jadi, dalam belajar materi ini nanti akan ada hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bentuk aljabar. Nah, dalam persamaan dan perbedaan linear satu variabel itu ada yang namanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kira-kira apa ya kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu? Nah, di sini kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui, dan biasanya memuat suatu variabel pengganti. Yang sudah kita ketahui, variabel itu berbentuk huruf ya. Jadi berbentuk huruf itu biasanya di abjad Latin dari A sampai ke Z. Nah, selanjutnya itu ada kalimat tertutup. Kita lihat pengertiannya. Kalimat tertutup adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja dan tidak keduanya. Nah, supaya lebih paham, kita lihat nih ke contohnya. Nah, contoh untuk kalimat terbuka di sini ya. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Terus yang ketiga, X ditambah 4 sama dengan 10. Ya. Nah, tadi sudah Bapak bilang kalimat terbuka itu adalah yang belum ditentukan kebenarannya. Kenapa? Di sini ada variabel pengganti yaitu X ya. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jika kota X kita ganti dengan Jakarta, maka kalimat terbuka ini ataupun pernyataan ini bernilai benar. Jika variabel X ini Bapak ganti dengan Bandung, misalnya kota Bandung adalah ibu kota negara Republik Indonesia, maka pernyataan kalimat terbuka ini bernilai salah. Begitu ya. Begitu juga dengan Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Jika variabel S ini diganti dengan jawaban yang benar untuk Pulau Sulawesi, maka pernyataannya benar-benar. Maka jika sebaliknya, kalau S-nya yang diganti dengan pernyataan yang salah ataupun provinsi yang salah, maka pernyataannya dia bernilai salah. Begitu juga dengan ini contohnya ya. Nah, selanjutnya kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu ditentukan benar saja, salah saja atau tidak keduanya. Nah, ini nih contohnya. Kota Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Ini adalah kalimat tertutup karena dia sudah diketahui tidak ada variabel pengganti ya. Jadi di sini kita lihat kota Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Maka kalimat tertutup pernyataan ini bernilai benar ya. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi. Kira-kira benar nggak? Benar ya. Nah, terus yang ketiga, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ini benar ya. Nah, kalau misalnya bertemu dengan soal seperti ini, nanti kalian perhatikan ya, kalimatnya betul-betul. Apabila pernyataannya benar, maka kalian tulis benar. Apabila salah ya salah. Contoh misalnya di sini 5 ditambah 4 sama dengan 10. Salah kan? Itu merupakan kalimat tertutup karena tidak ada variabel pengganti. Maka jika seperti itu, kalimat 5 ditambah 4 misalnya ya kan, sama dengan 10, ini bernilai salah. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada contoh lain nih. 2 dikurang M sama dengan 1. Pengganti variabel M yang benar adalah 1. Maka kalimat terbuka di atas bernilai benar. Jika variabel M ini diganti dengan nilai bilangannya selain 1, apakah hasilnya benar? Contoh, 2 dikurang 2 sama dengan 1. Benar nggak? Salah ya. Jika variabel penggantinya itu 2, maka kalimat terbuka tersebut bernilai salah ya. Nah, di sini karena dia variabel pengganti dari M ini adalah 1, kita tulis di sini himpunan selesaiannya adalah 1. Nah, selanjutnya di sini P adalah bilangan ganjil. P anggota 1, 2, 3 sampai dengan 10. Pengganti variabel P yang benar adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, di sini
dari pernyataan di sini belum diketahui kebenarannya karena dia terdapat variabel pengganti ya. Jadi agar kalimatnya benar-benar kita tuliskan dalam rentang 1 sampai ke 10 kan, dalam batas P-nya adalah bilangan ganjil. Nah, di sini pengganti variabel P yang benar adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa? Karena 1, 3, 5, 7, dan 9 itu adalah bilangan ganjil. Jika P di sini kita ganti dengan 1, 2, 4 ataupun bilangan-bilangan ataupun angka yang bernilai genap, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Karena di sini pengganti variabel P yang benar adalah 1, 3, 5, dan 7, 9, maka kalimat terbuka di atas bernilai benar ya. Nah, selanjutnya menuliskan himpunan selesaiannya. Jadi karena variabel pengganti P yang benar itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9, maka kita tuliskan himpunan selesainya. Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan linear satu variabel atau PLSP ya. Nah, di sini kita lihat pengertiannya. Persamaan linear satu variabel adalah suatu bentuk kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Jelas dong, karena namanya juga persamaan ya kan, dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, kita lihat nih contohnya. Contoh persamaan linear satu variabel ya. Ini kebalik ya, seharusnya PLSP ya. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan PLSP karena dia mempunyai satu variabel dan berpangkat 1. Begitu juga 3x plus 5. Begitu juga dengan 1/3P tambah 4 sama dengan 2/5. Nah, kita lihat kalau bukan PLSP seperti apa, Pak? Nah, ini ya, terdapat dua variabel atau lebih dari satu variabel. Di sini terdapat variabel X dan Y, maka ini bukan PLSP. Nah, selanjutnya di sini ada variabel X ya, cuman di sini ada X-nya berpangkat 2 atau kuadrat. Maka ini juga bukan merupakan PLSP. Ngerti ya perbedaan antara mana yang PLSP dan bukan PLSP. Nah, selanjutnya, di sini penyelesaian persamaan linear satu variabel itu mempunyai 3 cara. Yang pertama, mensubstitusikan suatu bilangan pada persamaan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 sama dengan 6 jika X merupakan bilangan cacah. Yang kita ketahui bilangan cacah di sini adalah bilangan yang dimulai dari 0 ya. Nah, maka penyelesaiannya X plus 2 sama dengan 6. Jika X diganti dengan bilangan cacah, maka di sini kita uji coba bentuknya. Kita urutkan dari mulai, kan kita tahu ya bilangan cacah tadi dimulai dari 0 dan seterusnya ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini sampai nanti pernyataannya bernilai benar. Jika X sama dengan 0, maka kita ganti X-nya menjadi 0, maka 0 ditambah 2 sama dengan 6 bernilai salah. Begitu juga dengan 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana jika X-nya kita ganti dengan 4? Nah, di sini kita ganti X-nya dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, di sini sudah bernilai benar. Jadi kita tuliskan tadi di awal ya, himpunan penyelesaiannya adalah 4 gitu ya. Nah, kalau kalian mau uji coba silahkan. Kalau misalnya nanti X sama dengan 5, kira-kira benar tidak gitu kan. Nah, harus kalian ingat bahwasannya persamaan linear satu variabel ini hanya punya satu penyelesaian ya. Nah, selanjutnya di sini ada menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Contoh soal yang sama dengan yang pertama tadi, cuman penyelesaiannya berbeda dengan cara yang ini ya. Dari persamaan X plus 2 sama dengan 6, maka di sini kita kurangkan kedua ruas, mau ruas kanan maupun ruas kiri dengan 2, kurangi 2 ya. Nah, di sini dikurangi 2, maka kita dapatkan hasilnya X sama dengan 4. 2 dikurang 2 habis kan, sisa X. 6 dikurang 2, 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Udah bukan? Nah, selanjutnya yang ketiga, mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas maupun ruas kanan dan ruas kiri.
Nah, ini contohnya soalnya memang berbeda ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x negatif 5 sama dengan 7 ya. Nah, di sini penyelesaiannya dari persamaan 3x negatif 5 sama dengan 7, maka kita lihat nih caranya tadi mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Nah, di sini kita kurangkan terlebih dahulu kedua ruas dengan 5 ya. Ini salah, bukan 2 tapi 5. Nah, bukan dikurangi juga tapi ditambah ya. Ini ditambah, salah ini Bapak, maafkan. Nah, ini ditambah 5 ya. Nah, ditambah 5 kita dapatkan. Jadi kenapa Pak ditambah 5? Kita lihat nih yang tidak mempunyai variabelnya ya. Di sini kan tadi contohnya di sini ada 2 ya, contohnya ada 2 kan. Nah, jadi kita gimana sih cara menghilangkan 2 ini ya kan, supaya nanti sisanya di ruas kiri itu sisanya hanya x saja, maka kita kurangi dengan 2. Sama seperti ini, kita nanti mau menyisakan yang mempunyai variabel x saja, yaitu 3x. Jadi kita tambahkan 5, maka kita dapatkan di sini negatif 5 ditambah 5 habis sisa 3x, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, di sini sudah sampai sini, kita bagi nih kedua ruas dibagi dengan 3. Kenapa Pak dibagi dengan 3? Jadi bilangan berapa sih yang kira-kira bisa membagi pembilang ya, di atas itu pembilang habis, yang bisa membagi habis pembilang. Di sini kita dapatkan 3. Contoh misalnya yang lain, 12 bisa nggak membagi habis 3? Enggak kan, karena 3 ini hanya habis dibagi 3. Jadi kita dapatkan di sini, kita tuliskan 3x bagi 3 dapat x, 12 bagi 3 dapat 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soal ini ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan chat pribadi ke guru mata pelajarannya masing-masing, ditanyakan apa yang tidak mengerti. Jangan sampai kalian bingung, nantinya kalian tidak mengumpulkan tugas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.